Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pak Mial Bonito. Y sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy. ¿Vale? Vamos. Pada kesempatan ini, kita masih akan meneruskan pembahasan kita tentang preterito, yaitu kata kerja atau kalimat dalam bentuk lampau, preterito. Kalau dalam padanan dalam bahasa Inggrisnya ini adalah past tense, ya, atau definite past, preterito. Dan bagi yang belum menonton video yang di episode terakhir, yaitu episode 57, Pak sarankan untuk menonton video tersebut, karena disitulah kita memulai pembahasan kita tentang preterito, sehingga akan lebih mudah kita bisa memahami apa yang akan kita bahas hari ini, ya. Alright. Nah, preterito ini sekali lagi adalah untuk kali ini untuk kata kerja yang berakhiran AR, ya. Sedangkan untuk yang berakhiran ER dan IR, kita akan bahas nanti setelah pembahasan yang ini. Oke. Sengaja Pak Mi sudah berikan beberapa contoh kata kerja yang berakhiran AR ini, ya. Misalnya estudiar, yang artinya belajar. Nah, kata kerja ini sudah berulang-ulang kita ungkapkan, kita keluarkan. Tapi tentunya perlu juga kita keluarkan lagi, karena kita akan melihat bentuk kata kerja estudiar dalam bentuk preterito itunya gimana, ya. Oke, kemudian lavar. Lavar ini artinya mencuci. Dan besar artinya mencium, ya, mencium. Nah, seperti kita sudah jelaskan atau kita bahas pada episode sebelumnya, untuk membentuk preterito dari kata kerja berakhiran AR itu, kita memerlukan ending atau akhiran pengganti yang akan menggantikan akhiran dari kata kerja yang berakhiran AR ini, yaitu di sini. Ini adalah daftar akhiran pengganti untuk menggantikan akhiran AR dari kata kerja dasar yang kita perlukan pada saat membuat kalimat itu. Dan ini sudah disesuaikan dengan pokok kalimat yang akan menggunakan kata kerja tersebut. Misalnya gini, untuk pokok kalimat yo, maka akhiran penggantinya adalah E. Jadi E ini akan menggantikan akhiran dari kata kerja yang berakhiran AR yang dipakai dalam kalimat ketika itu, ya. Itu sudah kita jelaskan, tidak akan kami jelaskan lagi, hanya sekilas saja, ya, ini. Nah, dengan bekal itu sesungguhnya kita harus sudah mulai bisa dengan cepat membuat atau membentuk kata kerja dalam bentuk preterito ini, dalam bentuk lampau. Misalnya kata estudiar nih, ya. Estudiar. Maka kita akan cepat membentuknya karena kita sudah mempunyai ini. Sudah mempunyai bekal akhirnya atau bekal akhiran penggantinya ini, ya. Misalnya estudiar. Kalau kemudian dalam kalimat itu nanti pokok kalimatnya yang muncul adalah mereka atau ellos, maka kata estudiar bisa kita cepat kita apakan bentuk, yaitu dengan perhatikan ini akhiran penggantinya ini, maka akan menjadi kata estudiar itu menjadi estudiaron. Ini tuh ellos estudiaron. Jadi aron ini kata akhiran pengganti, aron ini menggantikan akhiran awalnya, yaitu AR, kan tadinya estudiar, artinya dihapus diganti aron sehingga menjadi estudiaron, begitu. Nah, ini contoh, ya, dengan cepat. Nah, contoh satu lagi misalnya selain estudiar, lavar, ya, misal, dan lavar, ya, mencuci. Lavar itu misalnya
nanti pokok kalimatnya eya, maka lavar itu dalam bentuk preteritonya bagaimana bentuknya? Nah, ini lavar untuk eya. Kan akhiran penggantinya o, ya jelas mudah sekarang kan. Lavar menjadi labo kan gitu. Artinya dibuang diganti o, labo. Ya. Satu lagi misalnya besar ya, besar. Misalnya besar itu untuk yo misalnya, maka besarnya menjadi apa? Yang kan akhiran penggantinya jadi ya BC, kan BC. Ya, nanti untuk surat lengkapnya kan BC, besaste, beso, besamos, besastes, besaron gitu kan? Ya, ini 3 kata kerja berakhiran AR sudah kita konjugasikan jadi preterito, kita udah rubah menjadi preterito. Ini untuk EOS, untuk estudiarnya menjadi estudiaron, untuk pokok kalimat eya, lavarnya menjadi labo, untuk besar dan pokok kalimat yo, maka besarnya menjadi BC. Ini semua kita buat berdasarkan ending atau akhiran pengganti untuk menggantikan akhiran dari kata kerja dasarnya. Oke. Nah, contohnya nih, EOS estudiaron. Contohnya, misalnya gini, ada kalimat gini, mereka, atau didahului dengan keterangan waktu ya. Nah, karena keterangan waktu untuk bentuk lampau, tentu keterangan waktu itu menunjukkan waktu-waktu yang lampau. Misalnya gini, tahun lalu. Nah, ini kan lampau ya. Dalam bahasa Inggrisnya tentu last year gitu ya. Tahun lalu, maaf ya tulisan Pak Mi tidak bagus ya. Tahun lalu, misalnya mereka belajar ya, belajar bahasa Spanyol, karena ini tentang bahasa Spanyol ya, bahasa Spanyol selama misalnya gitu 6 bulan lah gitu ya, 6 bulan 6 bulan. Kalau belajar di mana? Oh, di luar negeri sana, di negara yang berbahasa Spanyol, di Meksiko. Nah, ini yang akan kita terjemahkan. Tahun lalu mereka belajar bahasa Spanyol selama 6 bulan di Meksiko. Ya udah, bisa kita buat dalam bahasa Spanyolnya. Tahun lalu, ya ini mungkin bagi beberapa orang merupakan kosakata baru ya. Tahun lalu itu adalah el año pasado. Ya, el año pasado. Año itu year. El año the year. Pasado itu past, ya, past. Seolah dalam secara harfiah the past year, ya, artinya tahun lalu atau last year. El año pasado, siapa mereka? Itu EOS. Nah, el año pasado ellos kan belajar kali ini, belajar untuk ellos bentuk preterito, ya ini estudiaron kan sudah dibuat, estudiaron, ya. Nah, tulisan Pak Mi tidak bagus. El año pasado ellos estudiaron apa? Belajar apa? Bahasa Spanyol, yaitu Espanyol. Aduh, kurang bagus lagi tulisan Pak Mi ya. Suka ngaco tulisannya. Espanyol. Nah, selama 6 bulan. Kata selama itu bisa dikatakan dengan kata durante, durante. Atau bisa juga dengan pornya, por, por gitu ya. For.
Durante itu kayak during gitu. Jadi Espanyol durante selama. Durante itu selama ya. Durante ini T ya. Durante berapa? 6 bulan. 6 itu apa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 6 itu adalah 6. 6 gitu ya. 6. Nah, bulan itu mes. El mes, deman, mes. 6 mes. Ini kalau mes ini bulan kalau tunggal mes. Karena 6 kan jadi jamak, menjadi meses. Nah, durante 6 meses. Di mana? Di adalah N kan, masih ya, masih ingat ya? Di N Meksiko ya, Meksiko aja. Meksiko. Memang untuk menuliskan Meksiko ini kadang-kadang ada yang mengatakan Mexico dengan X-nya diganti J ya. Mexico atau dengan X Meksiko. Nah, ini sudah dapat kita kalimatnya. El año pasado, tahun lalu, ellos estudiaron, mereka belajar Espanyol, bahasa Spanyol. Durante, selama 6 meses, 6 bulan. En México, di Meksiko. Secara lengkap, el año pasado, ellos estudiaron Espanyol durante 6 meses en México. Bahasa Indonesianya ya ini. Tahun lalu mereka belajar bahasa Spanyol selama 6 bulan di Meksiko. Gampang ya. Intinya kita harus tahu kata kerjanya yang terlibat di kalimat tersebut dalam bentuk preterito. Karena ini lampau. Itu ya. Oke, nah kita ambil ini sudah ya, bisa dihapus karena nanti bisa Anda lihat di videonya lagi. Kita akan memberi contoh yang lainnya. Tahun lalu adalah el año pasado. Kita lihat untuk yang kata kerja lainnya, contoh kata kerja lainnya. Jadi ada kan lavarnya, lavar, mencuci. Untuk ella adalah lavo karena akhiran penggantinya yaitu O untuk menggantikan akhiran AR dari kata kerja dasarnya lavar ya. Jadi untuk ella nanti lavo. Jadi contohnya misalnya ella itu dia perempuan ya, katakanlah dia, tapi yang maksud dia perempuan, jadi nanti ella. Dia itu, si Maria itu, dia punya mobil, katakan si Maria itu punya mobil, dan dia rajin untuk mencucinya sendiri, ya, dicuci sendiri oleh dia. Nah itu misalnya, dan tadi pagi juga dia mencuci mobilnya itu. Jadi misalnya, ya tadi pagi kita katakan dulu, tadi pagi berbicaranya ini mungkin siang hari, mungkin malam hari, atau mungkin pagi itu, tapi ada yang pagi itu kan misalnya jam 10 pagi, kan ada yang lebih pagi, jam 6, jam 7 itu lebih pagi, kita sebut tadi pagi. Walaupun bicaranya itu pada pagi hari juga. Tadi pagi, dia perempuan ya, mencuci mobilnya ini artinya kepunyaan dia ya, mobilnya. Misalnya kalau bahasa Inggris kan this morning, dia perempuan kan she ya, this morning she washed lampau ya, her car karena dianya ini perempuan. This morning she washed her car. Bahasa Spanyolnya gimana itu? Tadi pagi. Nah, mungkin tadi pagi ada yang belum tahu. Tadi pagi itu mengatakannya esta mañana. Esta mañana. Esta mañana itu
tadi pagi, this morning. Ya, mañana sebenarnya bisa berarti pagi hari, the morning. Tapi juga dia dipakai dengan artian tomorrow. Misalnya, tomorrow saya akan beli kamus misalnya, itu tomorrow-nya ada mañana gitu ya. Jika esta mañana ini this morning. Alright. Esta mañana dia perempuan adalah ella kan ya. Mencuci itu kan lapar untuk dia perempuan ella adalah labu kan, sudah kita bikin tadi ya, labu. Jadi esta mañana ella labu. Ini L ya, ini L, lavo. Bagaimana kan mobilnya? Kita sudah belajar itu, her car, my car, their car, kita sudah belajar. Esta mañana, ella lavo. Kalau his atau her itu pakai kata su kan, ya, su. Mobil itu coche. Kata mobil bervariasi bentuknya, beberapa kata. Coche ya, ini C ya, coche. Ada. Coche itu mobil, bisa auto, bisa carro. Jadi ada beberapa macam kata untuk mengatakan mobil. Esta mañana, this morning, dia lavo. Ini ada aksennya. Mencuci, su coche, her car, karena ella. Kalau ini L, kalau andai kata ella ini L gitu, dia laki-laki, maka su coche-nya ini dalam bahasa Inggris akan berarti his car, tapi di sini her car karena ella. Jadi udah, esta mañana ella lavo su coche. This morning, ya, tadi pagi, she washed her car. Bahasa Indonesia, tadi pagi dia mencuci mobilnya. Sudah. Kalau kita bisa buat kalimat dalam bentuk preterito yang melibatkan kata lavar. Nah, terakhir kata besar ini ya. Ini bisa dihapus lagi, nanti dilihat di videonya. Lavar. Misalnya, BC ya, kalau saya mencium itu dalam bentuk lampu, BC, besar. Kalau present kan, beso. Kalau lampau, BC. Misalnya tadi malam, nah, ya, tadi malam, ini contoh ya, tadi malam, katanya kenapa? Karena ini sudah dicontohkan untuk pokok kalimat yuk, kita teruskan ya. Tadi malam saya mencium, karena mencium ya, bisa tuh siapa ya? Tadi malam saya mencium, katakanlah mencium itu apa yang dicium? Pipi gitu ya, mencium pipi. Tadi malam saya mencium pipi. Katakanlah gitu ya, mencium pipi ibu saya gitu ya, boleh? Ibu saya. Nah, ini bahasa Indonesianya. Tadi malam saya mencium pipi ibu saya. Pentingnya kan untuk bagaimana kata mencium dalam bentuk lampaunya itu ya. Yang kata dasar dari mencium adalah besar. Tadi malam saya mencium pipi ibu saya. Itu bahasa Spanyol mana? Ini, tadi malam. Bagaimana mengatakan tadi malam? Anoche. Anoche. Anoche itu last night, tadi malam. Kalau nanti malam atau tonight itu esta noche. Jadi esta noche adalah tonight, anoche last night. Ya. Tadi malam saya, yuk. Ya, ngapain? Mencium. Dan mencium untuk yo dalam bentuk lampau itu adalah yo BC, kan sudah ada ya. Last night I kissed. Tadi malam saya mencium apa? Pipi, ya kata pipi nih, ya.
pipi itu misalnya, pipi itu bahasa Spanyolnya mejilla. The cheek, bahasa Inggrisnya the cheek. La mejilla. Pipi itu benda, dianggap benda feminin. La mejilla, ya. Mejilla ini pipi atau cheek dalam bahasa Inggrisnya. Anoche yo besé la mejilla dari ibu saya gitu. Dari itu de ibu saya, tentu mi madre. Karena sudah lama saya tidak mencium ibu saya, dan kebetulan tadi malam ada kesempatan kami ngobrol, mudah-mudahan setelah itu saya mencium pipi ibu saya itu. Jadi anoche yo besé la mejilla de mi madre. Anoche itu tadi malam, yo saya biasa mencium la mejilla itu pipi de mi madre, dari ibu saya. Kalau bahasa Inggris boleh dikatakan last night I kissed my mother's cheek. Itu lebih umum dalam bahasa Inggris. Tapi bahasa Spanyol tidak punya mengatakan dengan cara menggunakan apostrof seperti my mother's cheek, nggak ada. Jadi dia akan mengatakan apa namanya, pipi dari ibu saya misalnya. Jadi la mejilla de mi madre. Oke, sudah ya kita buat. Tadi malam saya mencium pipi ibu saya. Anoche yo besé la mejilla de mi madre. Itu bahasa Spanyolnya. Nah, mudah kan? Ya oke. Nah, Pak Mi rasa cukup sekian dulu pembahasan atau pembicaraan kita mengenai kata kerja preterito, dari kata kerja berakhiran AR ya. Dan akan kita sambung nanti dengan preterito dari kata kerja berakhiran ER dan IR. Nah, untuk sementara seperti biasanya semoga bisa diikuti dan dipahami. Dan kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe ya. Pak Mi selalu mengatakan, subscribe tidak memerlukan biaya. Subscribe itu hanya untuk mempermudah kita mengakses kembali program atau channel yang kita subscribe itu. Oke, akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih. Sampai nanti. Gracias y hasta luego.